Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pula, "Thalathun lam taslam minha hadhil ummah, al-hasadu wal-dhannu wat-tayyarah. Ala unabbi'ukum bil makhraj minha." Qalu anbi'na. Qala إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فامضي متوكلا على الله. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ada 3 perkara yang tidak selamat umat ini darinya. Artinya 3 perkara ini pasti terjadi kepada kita, pasti ada di dalam diri kita. Yang pertama yaitu iri hati. Ada aja yang ngaran dengki nih. Yang kedua dan berpirasat buruk. Bukan. Yang kedua prasangka dan berpirasat buruk. Yang kedua tadi prasangka, dan yang ketiga berfirasat buruk. Jadi 3 ini pasti terjadi kata Rasulullah kepada kita. Yang pertama iri dengki, yang kedua berprasangka, yang ketiga berfirasat buruk. Ini selalu terlintas di dalam hati kita. Tapi Nabi memberikan jalan keluar daripada 3 perkara ini. Maka kata Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian jalan keluarnya? Nyawa hendak tahu kanjeng Nabi supaya lepas daripada 3 perkara ini. Artinya kadang memudaratkan diri kita dan tidak menjadi dosa dan maksiat kepada Allah. Maka mereka, yakni para sahabat, menjawab, beritahukanlah kami. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, apabila engkau menyangka maka janganlah engkau pastikan. Yang dimaksud menyangka di sini adalah sangka buruk. Jadi ketika ada di dalam hati kita jahat sangka kepada seseorang, maka jangan pernah kita memastikan bahwasanya sangkaan kita itu benar. Fala tahqiq, kata Rasulullah, jangan engkau memastikan. Jadi dilawan tak? Apabila tumbuh nih buruk sangka di hati kita, dilawan tuh. Jangan pernah membenarkan apa yang disangka oleh hati kita. Jangan pernah membenarkan. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, inna ba'da dhanni ismun, bahwasanya di dalam sebahagian sangkaan itu ada mengandung dosa. Maka sangkaan ini dosa kada berasa, dosa kada berasa. Melihat orang lewat macam-macam tuh sangkaannya,
macam-macam sangkaannya. Ini terlintas di dalam hati kita. Maka ketika buruk sangka ini terlintas di hati kita, fala tahqiq, jangan kita membenarkan sangkaan tadi. Itu jalan keluarnya, supaya sangkaan kita ini tidak menjadi dosa. Nah kemudian apabila engkau iri, maka janganlah berbuat zalim. Jikalau ada dengki di hati kita, marah ketika melihat orang mendapatkan nikmat, dan benci dan gembira ketika orang mendapatkan musibah, itu ciri-ciri itu. Maka jangan sampai kedengkian kita ini zalim kepada orang lain, sehingga ia menggibah kepada orang lain atau berpikir menghilangkan nikmat orang lain dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Karena yang namanya hasad itu ada aja, ujar Rasulullah, di hati kita ini ada. Tapi ketika engkau iri dengki, maka janganlah engkau zalim. Jangan engkau zalim. Dan apabila berfirasat buruk, kalau bahasa hadis di sini kan, idza tatayyarta itu asalnya terbang, itulah tara yatiru tayran. Tatayyarta, tatayyara yatatayyaru tatayyuran. Itu kalau di dalam ilmu saraf itulah terbang dah. Asalnya ini melihat burung dah. Kemudian kayak melihat burung gagak, itu pirasat buruk nijar. Gitu tuh asalnya dah. Melihat salimbada di muka rumah, nah apakah tanda kada baik nijar? Kita lihat salimbada dah. Nah, prasangka demikian, pirasat seperti ini kata Rasulullah, maka teruskanlah sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saja pirasat tadi mengalir, tapi tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai wakil. Serahkan kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah in kuntum mu'minin. Karena kita meyakinkan bahwasanya tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah dengan kudrah dan iradahnya. Selain daripada Allah, la mu'athira, sedikit pun tidak ada yang memberi bekas. Maka jikalau timbul pirasat buruk karena melihat sesuatu tuh ada timbul pirasat buruk dah, maka bertawakallah kepada Allah. Karena orang yang bertawakal pasti dicukupkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Serahkan segalanya kepada Allah. Kita yakin selain daripada Allah tidak ada yang memberi bekas. Selain daripada Allah tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat. La nafi'a illallah wa la dharra illallah. Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Ini aja dahulu ingkutan hati kita nih, supaya jangan sampai ada kesyirikan masuk ke dalam hati kita, sehingga kita meyakinkan ada sesuatu yang memberi manfaat selain Allah, atau kita meyakinkan ada sesuatu yang memberi mudarat selain daripada Allah. Ini yang akan merusak imannya. Jadi 3 perkara ini kata Rasulullah tidak pernah terlepas di dalam hati seorang hamba. Yang pertama, iri dengki. Yang kedua, sangka buruk. Yang ketiga, firasat kada baik. Firasat dah.
Beda lawan firasat orang yang beriman, orang yang saleh, apalagi firasat para aulia Allah. Maka firasat mereka itu min nurillah, terbit daripada nurnya Allah. Sampai ada hadis Rasulullah, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian dengan firasat orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang saleh. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena firasat mereka itu berasal dari memandangnya mereka dari nurnya Allah. Yanzuru bi nurillah, mereka itu memandang dari nurnya Allah. Lalu bujur tuh firasat orang-orang nangga itu tuh bujur tuh. Jadi hati-hati bila orang soleh tuh berfirasat, hati-hati. Bukannya firasat mereka itu memberi bekas, kada juga sama aja makhluk sama, cuman kebanyakannya benar. Kemudian memelihara diri daripada sifat hasad atau dengki. Di sini musannif memberikan cara kepada kita bagaimana cara agar kita terpelihara daripada penyakit hasad atau daripada kedengkian. Adapun hasad, kata beliau, atau dengki, maka ia adalah cabang dari kekikiran. Allah, cabang dari kikir, bakhil. Kenapa jadi cabang daripada bakhil? Karena orang yang hasad itu adalah orang yang bakhil dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah. Inya kada hakun nikmat Allah itu ada di dalam diri orang. Allah, itu namanya bakhil ngaran. Makanya hasad itu cabang daripada kikir, daripada bakhil atau syuh yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian pun juga cabang daripada dendam dan amarah, nafsu amarah. Jadi hasad itu cabang juga dari dendam, karena ada kebencian di dalam hatinya, lalu tumbuh penyakit hasad. Namun kita kada benci itu lawan orang, kada mau tumbuh bang hasad. Itu karena ada dendam di hati, ada amarah di hati, ada kebencian di hati kita, lalu penyakit hasad ini datang. Anak kita dapat nikmat, sangkalah kita. Kada, kenapa? Karena kita kada benci lawan anak kita, kada benci lawan inya. Guru kita kada dapat nikmat, hasadlah kita. Kada. Kenapa? Karena kita kada benci lawan guru kita. Mengapa tumbuh hasad? Karena ada kebencian kepada orang lain, karena ada dendam di hatinya, ada amarah di hatinya. Jadi sesuai zaman waliullah itu kada ada hasad di hatinya. Kenapa? Karena hati mereka itu diliputi oleh rahmat. Ini yang menyebabkan para aulia Allah itu masuk ke dalam syurganya Allah. Kata Rasulullah, salah satu sebabnya warahmah an kulli muslim. Hati mereka itu diliputi dengan kasih sayang kepada tiap-tiap orang muslim. Sebagaimana hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diliputi dengan rahmatnya Allah. Maka hati yang diliputi oleh rahmat tidak akan pernah masuk penyakit hasad ke dalam kalbunya. Kasih sayang tadi ini yang hati dipenuhi dengan amarah, hati yang dipenuhi dengan dendam dan kebencian, ini yang menumbuhkan penyakit hasad. Bahaya bian, jangan pernah maharagu penyakit hasad ini, jangan pernah. Ya cirinya tadi
Pinandui, ciri hasad itu pinandui. Bila melihat orang dapat nikmat, sangkal. Bila melihat orang mendapatkan musibah, himong. Nah, itu aja dah. Cirinya dah. Mudah-mudahan Allah lepaskan ya di dalam hati kita nih penyakit hasad. Kada gampang bian hasad, ujar Nabi, yakulul hasanat, yakulul hasanat, memakan segala kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Jadi sehebat apapun ibadah orang yang hasad, habis berataan. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Quran, tapi di dalam hatinya ada hasad, habis berataan pahala. Kada kau dihaharagu nih, kada kau dihaharagu. Jadi bila ada cirinya di hati kita, ayo lah kasih ditambahi, lah kasih ditambahi. Jangan dibiarkan penyakit hasad ini ada di dalam hati kita sampai menjadi sebab kematian bagi hati kita. Karena orang yang kikir adalah orang yang tidak mau membelanjakan hartanya yang dituntut oleh syara' dan harga dirinya untuk menafkahkannya kepada orang lain. Orang kikir itu inya kada hakun hartanya itu dikeluarkannya kepada sesuatu yang dituntut oleh agama. Koler benar. Yang mengeluarkan harta ke jalan Allah nih rasa rugi nih. Itu kikir itu. Rasa rugi, rasa menyesal, rasa kurang bila urusan agama ini koler benarnya. Padahal Allah sudah menjanjikan in tansurullah yansurukum. Jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Itu janji Allah. Dan kita tahu janji Allah tidak pernah ingkar. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah itu kada pernah ingkar janji. In tansurullah yansurukum. Jikalau kalian membantu agama Allah, membelanjakan harta kalian kepada sesuatu yang disuruh oleh Allah, yansurukum, kalian akan ditolong oleh Allah. Sehingga tidak ada riwayat orang yang pemurah itu bangkrut kededah. Kadada. Semakin ia pemurah, semakin diganti oleh Allah. Dan ini salah satu doa para malaikat-malaikat Allah. Setiap pagi mereka berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau ada salah doa malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantiakan orang pemurah itu dengan gantian yang lebih baik. Ganti ya Allah harta mereka dengan perkara yang lebih baik dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang bakhil, apa doa daripada para malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Itu ada hadisnya. Ya Allah, tahankan kepada orang yang bakhil itu daripada rizki dan beri kebinasaan kepadanya. Setiap beesokan malaikat itu turun, doanya dua macam tadi. Inti daripada doa tadi, ya Allah, yang mana pemurah, ya Allah, gantiakan hartanya dengan sebaik-baik gantian dunia dan akhirat. Yang pemalar, ya Allah, tahankan, kalau bisa binasakan hartanya, ya Allah. Itu tuh doa malaikat.
Jadi mun kita hendakkan doa malaikat yang baik maka keluarkan harta kita di jalan Allah. Tapi mun kita hendakkan doa malaikat yang kada baik, tahan harta di jalan Allah. Nah kemudian sedangkan syahih yang ujar Nabi syuhun muta'. Syahih ini isim fa'ilnya, syahihun fa'ilun, timbangan fa'il, isim fa'ilnya dah orang yang pemalar. Jadi ada yang ngarannya bakhil, ada yang ngarannya syahih. Maka syahih adalah orang yang kikir dengan nikmat Allah, ini parah lagi. Kalau orang yang bakhil, inya membakhilkan hartanya kepada orang lain, itu hartanya. Kalau orang yang syahih, nikmat Allah aja yang dipalarakannya. Padahal lain ampunnya, itu ampun Allah, tasarah Allah, ya dipalarakannya. Itu syahih itu banget pada bakhil. Bahaya bila orang penyakit syahih ini ada. Adalah orang yang kikir dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dari perbendaharaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam perbendaharaannya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dibakhilkannya nikmat Allah, yang mana nikmat Allah itu berasal dari para perbendaharaan kekuasaan Allah. Maka kekikirannya yang syahih itu lebih besar, lebih parah. Jadi syahih itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil ini hartanya yang koler, dikeluarkannya itu hartanya. Kalau syahih, ampun Allah tuh namun kawat jangan kepada orang, kewadaku aja. Ampun Allah tuh dikikirakannya. Maka Allah Ta'ala Karim, Allah Ta'ala itu zat yang maha pemurah, Allah Ta'ala itu Wahhab, zat yang maha pemberi. Itu yang dikikirakannya kayak apa? Ada murka Allah Ta'ala lawan orang yang hasad tadi dah. Sampai bertulis pian di pintu surga dah. Di pintu surga itu bertulis anti haramun ada kulli bakhil. Engkau wahai surga diharamkan memasuki oleh orang-orang yang bakhil, oleh orang-orang yang kikir. Jadi tidak akan kita jumpai orang yang bakhil ada di dalam surganya Allah. Ingat akan jabian. Biasa kawan nih di dunia pamalar mampus misalnya deh. Amun pian masuk surga, ingat akan cari kawan tadi adakah ada. Itu bikin mun pian masuk surga juga. Kadada orang yang bakhil ada di dalam surganya Allah. Li'annal jannah darul askhiya wan nar darul bukhala. Karena bahwasanya surga itu negerinya orang-orang yang pemurah dan neraka adalah negerinya orang-orang yang bakhil. Ya sampai bertuliskan di pintu surga anti haramun ala kulli bakhil. Engkau wahai surga diharamkan dimasuki oleh orang-orang yang bakhil. Ada kalau ranjak tuh tulisan di dalam satu ruangan telah khusus karyawannya. Berarti yang kada karyawan kawalah masuk. Kada kawa. Khusus orang pemurah berarti yang kada pemurah kawalah masuk, kada kawa masuk. Allahumma ja'alna minal askhiya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di dalam golongan orang-orang yang pemurah. Bagi yang tidak punya harta, pemurah dengan tenaga. Bagi yang punya ilmu, pemurah dengan ilmu, pemurah dengan pemikiran. Bagi yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya tenaga, minimal pemurah dengan doa. Mun salawat doa atau pamalar dasar mampus.
Ya Allah, sugihakan ulun ya Allah. Mun kawa tetangga ulun biarnya miskin, salawasan ulun yang sugih ya Allah. Berdoa aja tuh ya pamalar dasar. Itu kada bermodal, doa itu kada bermodal, ya dipalarakan. Kan? Mun kawa mun kita nih kada ada duit yang hendak disedekahkan, kada ada tenaga yang ingin dikeluarkan, lamah juga ilmu seorang bungol juga. Tapi montong hati masih kawa, ya yang lalu berdoa tak? Berdoa. Mudahan ya Allah tetangga ulun nyaman, iya bakawinan ya Allah. Mudahan dimudahkan. Mun kita tuh kada kawa membantu tetangga yang bakawinan, doakan. Semoga dimudahkan acaranya, semoga dikabulkan hajat-hajatnya, semoga diselamatkan ia di dalam acara tersebut. Itu barang. Sudah duit kada keluar, tenaga kada keluar, pemikiran maginya kada ada. Doa barang. Allah. Karena macam yang kedua ini mencegah seseorang memberi orang lain sebagaimana ia mencegah seseorang memberi orang lain. Jadi kekikiran yang namanya syahih inilah yang akan menghalangi seseorang itu koler memberi orang, mencegah seseorang daripada memberi orang lain karena bakhil tadi di dalam hatinya. Bakhil tadi banget. Lalu mun kawan nikmat Allah itu jangan takawadah orang tadi, jangan. Mun kawa takawadah unda. Allah. Jahat benar pian, hasad nih jahat benar. Apalagi hasad yang lebih jahat lagi ketika ada keinginan menghilangkan nikmat orang lain. Ada tumbuh keinginan mun kawa hilang nikmat orang tadi. Lalu ia menghalalkan segala macam cara. Ada yang kadukun, ada yang dibakarnya ampun orang, ada yang dimacam-macaminya. Ini karena kedengkian. Ini parah sudah. Karena kita bertemu dengan bahagian-bahagian dengki. Jadi tingkatan dengki itu macam-macam. Ada tingkatan-tingkatannya. Karena kita bertemu. Orang yang hasad ialah orang yang merasa berat melihat Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada orang lain dari perbendaharaan kekuasaannya berupa ilmu atau harta atau kecintaan oleh orang banyak seperti pengikut yang banyak atau jabatan bahkan atau jabatannya. Jadi ini itu kada hendak melihat Allah Ta'ala nih. Hanlah aneh kalau lah. Melihat Allah Ta'ala memberi kenikmatan kepada orang lain. Yang mana kenikmatan itu bersumber dari perbendaharaan kekuasaan. Kada yang berupa zahir tuh kada. Yang bernampak tuh kada nikmat tadi. Seperti berupa ilmu tadi lah. Ya hiri lawan orang alim nih. Hiri. Allah. Kalau di dalam kitab itu yang paling jahat daripada segala yang jahat adalah orang yang hasad dengan gurunya. Itu paling jahat. Seluruh penjahat itu yang paling jahat orang yang ada hasad dengan gurunya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hasad lawan paguruan ya Rasulullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudahan Allah selamatkan kita. Ujar beliau berupa ilmu. Ketika Allah memberikan ilmu kepada seseorang, lalu ada tumbuh kedengkian di hatinya, padahal ilmu tadi bersumber daripada perbendaharaan kekuasaan Allah.
Lain datang inya ilmu tadi, datang Allah. Iya tetapnya kada hendak orang tadi diberi ilmu munkawadah. Kemudian atau harta, ketika seseorang diberikan harta oleh Allah, maka ada tumbuh kedengkian di hatinya. Padahal harta itu bukan miliknya, tetapi milik Allah, bersumber dari perbendaharaan kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada si hambanya tadi. Itu yang kita hirii. Padahal harta yang inya dapatkan itu lain ampun kita. Ini orang hasad nih. Lain ampun kita, itu dasar ampun inya. Dan Allah yang memberiakan, itu yang kita hirii. Na'udzubillah. Atau kecintaan orang banyak seperti pengikut yang banyak. Seseorang tadi ia punya pengikut yang banyak, ia punya murid yang banyak. Itu yang kita hirii, padahal ini murni dari perbuatan Allah. Maka biasanya itulah makin orang itu didengki, makin ditambah nikmatnya oleh Allah, makin bertambah dah. Dan orang yang dengki semakin sakit hidupnya. Itu kebiasaan dah. Makanya jarabah guru satu aja bagi orang yang dengki lawan kita, jangan dilawani. Itu aja. Musuhnya jangan dilawani, itu aja. Satu aja, jangan dilawani. Ujar orang wahini, dengki tanda tak mampu. Orang itulah kata tujuh lawan kita, hiri dengki lawan kita, itu berarti kada mampu. Inya memandang kita itu lebih nikmat dari dirinya, kada perlu dilawani. Orang yang dengki dari kita berarti ia memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada dirinya. Jangan dilawani. Dan kita melatih hasad ini kada perlu dahulu keluar pada rumah, yang di dalam rumah nih aja dahulu nah. Yang bini jangan hiri lawan laki, yang laki jangan hiri lawan bini. Mang kayak Pak Guru jar, bini itu hiri lawan laki, ada laki itu pina guring nyaman. Lalu aja, nyaman mana guring nah, ulun uyuh betapas, pada nikmat Allah dah. Lalu aja sangkal hade melihat laki nih pina nyaman guring, unda makam kada guring-guring pian sing nyamanan je guring jar. Ini sebenarnya sudah ada kedengkian di hatinya, dipeliharanya sehingga menjadi besar sampai keluar daripada rumahnya. Ya Rasulullah, nikmat Allah, laki ni pina berokok, mengopi pina di luar. Inya ni bata tapas maharagu anak lalu kuciak-kuciak tak. Nyaman pian berokok, ya ngocak HP ya, ulun makaam tuh, padahal sumbernya dari kedengkian di hati, bujuran tak. Jaka inya tuh berpikir alhamdulillah unda kawa melayani laki. Alhamdulillah ya Allah, jadikan uyuh ulun ini menjadi pahala besar di yaumil akhirah. Jadikan uyuh ulun ini kada sia-sia ya Allah. Harusnya enggak itu dah. Kada yang laki dihiri. Nya babina ini kada paham bang, dikiranya laki itu kada uyuh kan. Berokok tuh apa uyuh tuh sambil berpikir. Laki itu nengge itu tuh. Ini berokok tuh aja nah. Ini ada 10 cabang nih di kepala. Hutang sini belum lunas, kredit ini belum lunas lagi. Ini pulang ada pulang macam-macam. Macam-macam di otaknya tuh. Makanya laki-laki ini perlu refreshing. Itu tuh. Ya yang lalu maunjun lelaki yang tahu manombak lalu. Itu karena kebanyakan masalah, bukan sedikit masalah. Justru dengan refreshing itu mereka bisa mencari jalan keluar di dalam segala masalahnya. Allah
Itu yang kisahnya, pian dapat tahulah kisahnya tak? Ada yang laki ini nah hendak sakratul maut, ujar yang laki lawan yang bini umanya aja. Amun unda ne mati nih, aku berwasiat lawan ikam. Apa wasiatnya bah? Ujar yang bini, mun kawa ikam belaki lawan si fulan. Ujar yang bini, maka si fulan itu musuh pian. Kenapa ulun disuruh jadi kawin lawan musuh pian? Itu orang yang memusuhi pian. Kada perlu pian berwasiat nang itu. Ujar yang lagi, aku hendaknya merasakan nang kaya pak aku juga mulai dahulu sampai ini sakit hidupku berkumpul lawan ikam. Ujar yang bini bongol tambok dia bini. Dikira anak menjarai yang musuh kalinya kada. Ujar yang lagi, aku hendak musuhku itu merasakan kayak pas sakitnya aku di rumah berkumpul lawan ikam. Kayaknya banget pada musuh yang bini tadi. Allah, ada bang binian kayak ini di sini kada tahu mun di rumah masing-masing. Mun di majelis ini tak lalu benar juga. Ya mudahan kita nih lah, kau menunaikan hak masing-masing. Yang suami tunaikan hak istrinya, yang istri tunaikan hak suaminya, sehingga ketika masing-masing menunaikan hak ini akan terjadi keharmonisan. Hak itu ditunaikan, yang disebut dengan hakul adami. Jikalau seorang laki-laki tugasnya sebagai pemimpin, maka harus fitrahnya itu jadi pemimpin. Jangan bini yang hendak jadi pemimpin, jangan. Apabila bini yang pacangan hendak jadi pemimpin, inya yang hendak menguasai lagi, ini pacangan bala diturunkan Allah. Karena memang pemimpin itu adalah laki-laki. Ar-rijal imamul iyal. Laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Sedangkan perempuan adalah pelayan bagi suaminya. Jangan terbalik. Yang bini pemimpin, laki pelayan. Terbalik ngarannya. Allah, ini akhir zaman sudah, akhir zaman kayak ini. Yang ujar Rasulullah, banyak para istri yang berani dengan suami, banyak anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya, itu di akhir zaman. Jadi sudah biasa para istri itu berani dengan suami, bahkan ia memimpin suaminya. Dan sudah biasa di akhir zaman anak-anak itu tidak peduli lagi menunaikan hak orang tuanya. Jadi ngaran durhaka ini dikasih doa mari dah. Mudahan kita berkat menuntut ilmu diselamatkan Allah Ta'ala. Berkat menuntut ilmu dengan berkat para awliya Allah selamat kita Berataan yang bini selamat, yang laki selamat, yang anak selamat beradaan. Dan memang dasarnya adalah ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Jadi dengki itu di rumah dahulu dijaga. Itu dahulu karena kita yang paling rancak nih tak kumpul di rumah lawan anak bini. Di rumah dahulu. Jadi jangan bahihirian. Jangan bahihirian. Nah kemudian bahkan orang yang hasad itu menginginkan lenyapnya kenikmatan yang dimiliki orang lain. Ini buruknya pulang orang yang dengki, inya hendak nikmat orang tadi hilang. Biar kada kawadahnya kada apa-apa, yang penting hilang. Banget nih. Orang hanya nukar sepeda motor, mudahan tak gugur, mudahan tak tabrak. Ya Allah ya Rasulullah.
Makanya kita pun juga harus menjaga orang lain, jangan sampai karena kita tumbuh penyakit hasad di dalam diri mereka. Tumbuh penyakit hasad, karena hasad itu pandangan mereka itu jadi penyakit yang disebut oleh Rasulullah sebagai ain, penyakit ain. Jadi penyakit ain itu tumbuh dari pandangan orang-orang yang dengki. Pandangan orang-orang yang dengki dengan kita. Setiap apa yang kita posting dari kenikmatan kita adalah kada seberataan yang melihat ini mendukung kita, bujuran atau kada seberataan. Kada seberataan mendukung kita, ada yang dengki lawan kita. Pian memposting laki, pian memposting bini, pian dengan kemesraan. Kada seberataan yang ketujuh lawan ini kada dah. Ada yang dengki, maka dengki itulah yang menjadi penyakit ain ngarannya. Ini yang bahaya nih. Kada seberataan. Jadi pandangan orang yang hasad itu beracun. Pandangannya aja jadi penyakit yang disebut dengan ain. Ain itu kan mata bang. Jadi ain itu macam-macam. Ain itu macam-macam adalah kada yang bisa jadi kena garing lah, bisa jadi bangkrut lah ain tuh gitu tuh. Bisa jadi kena ditipu orang lah, atau karena penyakit macam-macam ain itu. Tapi sumbernya dari pandangan orang yang hasad. Ini perlu hati-hati, apalagi bagi bebinian, itulah. Yang memposting macam-macam tuh nanti kurangi. Apalagi muhabian, apalagi yang bengkeng-bengkeng, dikurangi. Kenapa? Karena kada seberataan yang suka lawan apa yang pian pasang. Kada seberataan. Atau memposting kemesraan, itu kada seberataan yang ketujuh dengan kemesraan kita. Nah, yang kada ketujuh tadi ya dengki ngarannya, sangkal melihat orang dapat nikmat gara-gara postingan kita. Apabila banyak yang dengki, tak kumpul pandangan orang nih, ya lalu karena penyakit. Karena penyakit. Ini yang bahayanya nih. Bujurat tuh. Lalu orang bahari itu bila melihat anaknya napina gampal, sehat, anak warik biar kada memuji kada anak warik disambetnya. Kadang-kadang baik kada bang lah kata-katanya dah. Padahal melepaskan daripada ain tadi. Karena pujian-pujian orang yang hasad ini menimbulkan penyakit ain. Salah satu zikir penangkal daripada hasad adalah dengan mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Dan mengamalkan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad wa min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang hasad ketika ini hasad lawan kita. Jadi amalannya mun kita nih dihiri orang supaya lepas daripada kejahatan orang yang hasad, dibanyaki membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu yang dibanyaki itu. Ada ijazah khusus itu yang setiap ujung ayatnya itu dibarisi. Setiap ujung ayatnya dibarisi. Kayak inilah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Itu ada ijazah khusus tuh. Jadi cara membacanya enggak itu. Mau guru kada di wakaf-wakaf lahnya ada dasar lainan, dasar ada khusus amalannya ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Ujungnya itu dibarisi berataan. Allah diamalakan ujar Abah Guru sakumpul bahari ya sidin. Amun kita tuh lama sembahyang kadada surah yang dibaca, kadada yang dikhususakan juga nih, maka wayah ini sidin dibanyaki Al-Falaq dan An-Nas. Itu aja dibanyaki ujar Abah Guru bahari. Misalnya zuhur nih kada tapi banyak juga surah yang hafal, maka Al-Falaq ayat rokaat yang pertama, An-Nas rokaat yang kedua. Itu di akhir zaman, karena banyaknya kejahatan-kejahatan yang timbul di akhir zaman. Perlu kita perlindungan dari Allah. Dengan dua surah ini menjadi perlindungan kita, Al-Falaq dan An-Nas. An-Nas itu surah yang lil hifdhi juga, untuk pemeliharaan diri juga. Al-Falaq, An-Nas. Banyak ya zidin dua surah ini yang dibaca. Ujar orang bahari itu ada Fatihah 4, Fatihah 4. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau guru ulun yang memberi ulun enggak ini ngaran Fatihah 4 tuh enggak ini. Ini boleh diamalkan, bagus habis sembahyang ini dibaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah. Jadi 4 kali Fatihah, itu yang ngarannya Fatihah 4 di sini. Kita ini Fatihah 4 apa guru, apa dibacakan ya guru? Fatihah 4 aja guru aja. Jadi kita ini pemahaman Fatihah 4 itu kan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ya kalau lah. Padahal maksud Fatihah 4 orang bahari itu. Jadi Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah. Jadi 4 puji Al-Fatihahnya. Di halat lawan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bagus diamalkan tuh. Cuman sebelumnya tawasul lawan Syekh Seman Dato Kalambayan lawan Abah Guru sekumpul hanya baca Fatihah sekali, baca Al-Ikhlas sekali, kemudian Al-Fatihah sekali, Al-Falaq sekali, Al-Fatihah pulang sekali, An-Nas sekali, ditutup lawan Al-Fatihah. Paham enggak? Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah. Insyaallah terpelihara daripada niat-niat buruk orang. Iya, itu nalah. Jadi awalnya Fatihah, akhirnya Fatihah. Jadi takurung tuh di dalam Fatihah berataan. Jadi Fatihah itu yang menjadi perisainya. Allah. Hendak berurusan galah itu dibaca bagus tuh. Hendak melakukan sesuatu yang berat ke tawasul, itu tawasulnya ulun ambil dari guru ulun tuh Syekh Seman Dato Kalambayan Abah Guru. Jadi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan di ruh Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madani, kemudian wa khalifatihi Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalambayan, kemudian ثميلا روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكومبل مرتبورا البنجري. Al-Fatihah, baca Fatihah. Nah, imbatundong baca Fatihah, maka qul huwallah. Batundong qul huwallah, Fatihah pulang.
Batuntong Fatihah al-Falaq, tuntong al-Falaq Fatihah pulang, tuntong Fatihah An-Nas, tuntong An-Nas Fatihah pulang. Itu multifungsi, itu amalan tuh ya. Macam-macam fadilatnya. Ulun bahari ma'ambil ini waktu hendak bahaji lawan paguruan ulun diberi sidin amalan. Insyaallah ya sidin dimudahkan Allah berataan. Hendak mencium hajar aswad kah? Baca ya sidin, tawasul dulu lawan 3 ikung deh. Hendak melontar jumrah kah sidin? Baca ini tawasul dahulu. Insyaallah dimudahkan berataannya sidin. Dan alhamdulillah ulun amalkan bisa dimudahkan oleh Allah. Cuman Fatihahnya tadi 4 kali, 4 kali Fatihah itu ngarannya Jasidin Fatihah 4. Lah. Lawasnya ulun hidup pian hanya aja ulun tahu Fatihah 4 itu. Kita di menyangka Fatihah 4 tuh ya kalau lah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 4 buting. Padahal kadang ngarannya aja Fatihah 4 berarti 4 buting. Fatihah dihalat lawan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Gitu tuh. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah kemudian tomat lagi. Meskipun dengan keinginan itu ia tidak mendapatkan sedikit pun daripada kenikmatan itunya, kada perlu, yang penting hilang nikmat orang tadi. Inya tuh dapatkah kada masalah, yang penting kada melihat punya nikmat orang tadi itu kada melihat hilang. Keinginan ini adalah puncak kekejian dan ini adalah salah satu tingkatan hasad. Jadi puncak daripada kekejian di dalam penyakit hasad adalah izalatun ni'mah 'adal ghair, menghilangkan nikmat orang lain, berkeinginan nikmat orang lain tadi hilang. Mun kawa orang kada dapat nikmat, masalah nikmat tadi kembali ke wadahinya atau kada itu kada pedulinya, yang penting nikmat orang tadi hilang. Kata ulama sufia, kita boleh menginginkan nikmat orang itu hilang, boleh, tapi dengan syarat apabila nikmat yang dimiliki oleh orang tadi menjadi maksiat kepada Allah, itu boleh kita berdoa bahkan berharap hilang nikmat orang, boleh. Misal orang tuh bila berduit pasti berjudi, bila ada duit lalu aja judi online. Wah ini kan terkenal judi online, maka boleh ya Allah miskin akan aja orang tuh biar dia kada berduit tapi selamat, itu boleh. Jadi menginginkan hilang nikmat orang tapi tujuannya untuk menyelamatkannya daripada maksiat, boleh. Kita telah melihat rumah orang tuh digunakan gasan minum khamar, digunakan gasan bezinah dan lain sebagainya, mudahan tabakar rumah orang tuh, boleh. Itu keinginan yang tidak dilarang di dalam agama. Nah ini nah, jadi kada seberataan bang dilarang dah, kada seberataan, harus ada juga sekat-sekatnya. Amun pacangan nikmat orang dari menjadi dosa lawan inya, menjadi maksiat kepada Allah, maka kita boleh berharap nikmat itu hilang dari dirinya. Boleh kita berharap, bahkan kita boleh berdoa. Mun pacangan inya mudarat, nah kemudian tingkatan hasad yang kedua, langsung kedua, berarti ini tingkatan hasad yang pertama nih lah. Allahu a'lam bissawab. Mohon maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.